Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat, jual beli ataupun niaga itu pada dasarnya halal atau haramnya pertama adalah ditentukan dari segi objek yang dijual belikan. Misalkan kalau ada seseorang yang melakukan jual beli dengan objeknya yang terdiri atas perkara yang haram, maka secara otomatis jual belinya juga menjadi haram. Misalkan jual beli khamr, jual beli hal-hal yang sifatnya dilarang oleh syariat, maka secara otomatis jual beli semacam ini hukumnya adalah haram, hasilnya pun juga menjadi haram. Namun ada juga jual beli itu pada dasarnya adalah jual beli perkara yang halal, tetapi karena suatu hal, karena prakteknya yang tidak benar, maka jual beli semacam ini dihukumi sebagai sebuah keharaman. Keharamannya bukan disebabkan karena objek yang dijual belikan, tetapi disebabkan karena praktik atau cara menjual belikannya. Para sahabat sekalian, kita mengenal hari-hari ini adanya sebuah sistem atau skema jual beli, yaitu yang dikenal dengan istilah monkey game. Monkey itu monyet, game itu permainan. Maksudnya adalah bahwasanya ada seorang pengusaha yang memiliki orientasi jangka panjang, ingin menguasai sebuah pasar, maka dia melakukan sebuah trik jual beli. Ada sebuah trik jual beli yang tujuannya nantinya adalah untuk menghasilkan atau mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Monkey game ini dijadikan dengan seumpama ada seseorang yang misalkan membeli semua kebutuhan, misalkan makanan pokok ini dibeli oleh mereka. Jadi dibeli setiap kali ada barang itu dibeli oleh mereka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan barang-barang itu semua. Nanti kalau setelah masyarakat habis semua barang-barangnya, barang yang dikumpulkan itu, terus kemudian barang itu dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang relatif tinggi. Praktek semacam ini kalau objeknya itu terdiri atas objek perkara yang halal, maka sering dinamakan dengan istilah ihtikar. Orang-orang atau kebanyakan para fuqaha untuk menerjemahkannya sebagai monopoli, tapi pada dasarnya sebenarnya bukan monopoli. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya bukan monopoli, ya pengumpulan harga atau pengumpulan barang gitu saja. Untuk hukumnya, hukum ihtikar ini kalau terdiri dari objeknya berupa perkara halal, itu pada dasarnya kalau dilihat dari segi jual belinya ya hasilnya juga halal sebenarnya. Tetapi karena prakteknya itu merugikan masyarakat, dari dalam jangka panjang itu merugikan masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu menjadi tergantung kepada si pihak penguasa ini tadi, kepada pihak yang melakukan praktik jual beli ini tadi, maka dihukumi bahwasanya ihtikar itu adalah haram. Haramnya disebabkan karena praktiknya, bukan karena objeknya. Nah, dewasa ini monkey game seperti ini atau ihtikar semacam ini sekarang berubah lagi. Ada orientasi terbaru. Objek yang dijual belikan tidak lagi berupa perkara halal, tetapi merupakan perkara yang tidak lazim untuk dijual belikan. Sebagai contoh, misalkan tidak lazim pada waktu yang lalu saya pernah
menyampaikan tentang misalkan kertas terus kemudian dijual dengan harga $1, padahal kertasnya hanya kertas biasa. Nah, kali ini yang dijadikan objek itu ternyata berupa barang. Memang betul berupa barang real, misalkan tanaman atau kadang-kadang burung. Kalau dulu dikisahkan asalnya strategi Monkey Game ini adalah kera ini ditangkapi semua, dijual terus kemudian dikumpulkan dengan harga, dibeli dengan harga 300 misalkan per ekor. Terus kemudian ketika kera-kera itu sudah mulai hampir habis, kemudian disebarkan informasi lagi bahwa harganya dinaikkan menjadi 350. Ternyata masyarakat kemudian kembali lagi terpicu menangkapi kera itu, terus sampai kemudian kera itu hampir habis betulan, terus kemudian ditingkatkan menjadi 500 tahu-tahu. Kemudian masyarakat menangkap sehingga masyarakat sudah tidak lagi memiliki kera, terus kemudian disebarkan dengan jalan kera yang sudah ditangkapi tadi itu kemudian dijual lagi, diberikan ke seseorang untuk melepaskannya ke pasar, karena harganya itu yang tadinya adalah 500 jadi dijual lagi ke pasar dengan harga 300-an. Tetapi pihak pengusaha yang awal ini terus kemudian lari duluan, jadi mereka hanya melepaskan kera-kera yang sudah ditangkapi itu ke pasar lagi, ke masyarakat, ditawarkan dengan harga mungkin sekitar 400-an. Nah, jangka panjangnya semacam ini sebenarnya dari pihak pengusaha itu hanyalah mempermainkan harga, yaitu berupa si monyet tadi ini untuk dilepaskan ke pasar, terus dia mengeruk keuntungan dari hasil pembelian masyarakat terhadap si orang yang sudah melepaskannya ke pasar tadi itu. Nah, hal-hal yang semacam ini pada dasarnya kera itu kan tidak bisa dijual belikan. Jadi kera itu pada dasarnya adalah tidak bisa dijual belikan. Jadi tidak lazim, istilahnya tidak lazim untuk dijual belikan. Namun kemudian diterima karena adanya sebuah rekayasa secara jangka panjang oleh seorang pengusaha ini tadi. Jadi rekayasa sehingga seolah-olah bahwasanya kera itu sebagai sebuah barang berharga. Nah, di masa ini kita juga sering menemui hal-hal yang sama. Misalkan ada tanaman yang sekarang lagi ngetren, itu tanaman janda bolong. Nah, itu adalah termasuk salah satu dari yang diduga praktiknya adalah juga termasuk praktik Monkey Game. Beberapa waktu yang lalu juga ada burung perenjak. Anda tahu kan burung perenjak, burung pemakan ulat di ladang-ladang itu. Nah, itu dibeli 1 jutaan lebih. Pada akhirnya kemudian burung perenjak ini langka. Setelah langka, terus kemudian burung perenjak dilepaskan ke pasar, masyarakat banyak yang membeli. Setelah masyarakat banyak yang membeli dan pemilik yang pengepul tadinya itu sudah mendapatkan keuntungan yang besar, terus kemudian dia menghilang, sehingga masyarakat hanya menerima burung, hanya mendapatkan burung saja. Terus mau dipakai apa burung itu? Nggak ada. Sama dengan orang yang kemudian menangkapi kera-kera tadi. Setelah keranya didapat, terus kemudian dilepaskan ke pasar, dibeli oleh masyarakat, diharapkan dia akan menjualnya nanti harganya mendapat 500, dia akan untung 100. Tapi ternyata setelah dilepaskan, setelah dibeli oleh mereka lagi, kemudian masyarakat tidak lagi mampu menjual. Mau dipakai apa kera itu? Dikonsumsi juga nggak bisa. Nah, jadi dalam hal semacam ini kita selaku orang Islam ya, jangan mudah untuk tergoyah, jangan mudah untuk gampang kepincut dengan segala sesuatu tawaran-tawaran bisnis yang kadang-kadang tidak jelas atau tidak lazim lah. Jadi lihat saja misalkan objeknya kok tidak lazim, sudah nggak usah terlalu itu
Apakah tidak boleh melakukan jual beli yang semacam itu? Pada dasarnya sebenarnya boleh, cuma yaitu jangka panjangnya itu karena ada ilat yang disengaja oleh pihak pengusaha dalam mempermainkan harga di pasar itu tadi, yang kemudian berujung pada dirugikannya pihak lain. Itu yang tidak kita inginkan. Semoga video singkat ini bisa membuka wawasan kita tentang adanya praktek manggigim di masyarakat. Dan memang untuk menganalisa hal ini tidak mudah, dibutuhkan ketanggapan dari seseorang yang sudah peka terhadap pasar. Demikian persembahan dari tongkrongan Gubuk Faedah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.